Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Ya teman-teman, pada malam hari ini gue dapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu orang yang memiliki orderan GoFood banyak ya. Artinya gacor lah akunnya gitu ya, banyak lah pokoknya. Ya dibilang jawara sih, semua orang jawara ya, tapi pasti dia jawara di atas segala jawara. Tapi nggak tahu juga, nanti kita tanya aja langsung sama beliau yang bersangkutan ya kan. Oke bang, kita salaman dulu lah sebelumnya ya kan. Yep. Salam satu aspal ya kan kita. Salam satu aspal. Oke. Perkenalkan diri dulu bang, namanya. Perkenalkan, selamat malam teman-teman. Nama saya Yansen. Saya tinggal di Jakarta Timur. Nama lengkap saya Yansen Noel Hutapea. Nama lengkap Yansen Noel Hutapea, Ya. tinggal di Jakarta Timur. Ya. Di mana nih? Pulau Gebang. Saya driver Pulau Gebang. Di Pulau Gebang. Oke, udah ngojek dari tahun? Jadi mitra Gojek di tahun 2019. Ngojek dari 2019. Nah, di rumah tinggal sama siapa aja nih? Di rumah tinggal sama istri tercinta dan anak sama orang tua. Oke. Mohon maaf, orang tuanya masih lengkap? Puji Tuhan, alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya, puji Tuhan orang tuanya masih lengkap, laki dan perempuan, udah punya istri dan punya anak. Berapa Ya, anaknya? anak baru dikasih satu. Anaknya satu ya. Gue sorry nih kalau terlalu pribadi, tapi nggak apa-apa buat perkenalan buat teman-teman semua ya kan. Gak apa-apa Bang Tius. Oke ya. Selanjutnya lo mitra 2019. Ya. Awalnya kenapa lo pilih Gojek? Karena menurut gua Gojek itu kesempatannya bagus ya menurut saya. Udah gitu peluangnya untuk on-beat juga sangat bagus. Ada 3 layanan yang apa namanya yang kita ketahui kan sangat banyak orderannya ya. Jadi pada dasarnya ada kesempatan yang lebih besar. Awalnya ada 3 layanan lah ya. Ya. 3 layanan itu apaan aja tuh? GoFood, GoRed, GoSend. GoFood, GoRed, dan GoSend. Ya, ditambah GoMart, GoShop. Jadi layanannya banyak lah ya, Ya. Gojek variatif gitu. Nah lo itu aplikasi lo satu doang Gojek atau ada lagi? Aplikasi untuk saat ini ada 2 ya, cuma lagi fokus di Gojek aja. Aplikasi ada 2, jadi ada aplikasi sebelah lah ya. Iya. Ada aplikasi sebelah, cuman lagi fokus di Gojek. Gojek aja. Jadi tapi lo daftarnya mana duluan nih? Aplikasi sebelah dulu apa Gojek dulu? Pasti Gojek lah. Pasti Aplikasi. Gojek dulu ya kan. Iya. Aplikasi yang pertama didaftarin Gojek. Nah 2019 lo masuk Gojek, lo pilih Gojek karena ada kesempatan nih di Gojek ya kan. Iya. Selain kesempatan tuh sebenarnya lebih spesifik lagi, kesempatan apaan nih gitu ya kan. Orang sebenarnya kesempatan kan ada di mana-mana, nggak cuma di Gojek aja. Kira-kira kesempatan apa nih yang lebih spesifik? Apakah lo melihat surga-surga dari para senior yang mengatakan wah Gojek enak ini itu dan lain sebagainya, atau memang lo secara atas dasar kesadaran lo sendiri kayaknya gue Gojek aja deh, atau gimana nih? Ya sebenarnya kan dulu mau ngisi waktu luang aja sih di Gojek. Kan kebetulan waktu itu kan belum ada kerjaan lagi. Ya saya iseng-iseng masukin play di Gojek kan ya. Kan ada pembukaan besar-besaran tuh di 2019 bulan November. Dari teman sama dari website saya baca, saya langsung datang ke Kemang waktu itu. Nah, saya bawa berkas-berkasnya, ada kuota ternyata hari itu 1000 orang. Nah saya datang jam 5 subuh kan. Nah kebetulan saya di situ udah antrian ke 900. Kirain saya nggak terima, taunya masih ada harapan saya diterima. Luar biasa ya, datang jam 5 subuh nih. Iya. Jam 5 subuh aja nomor 900, gimana ya kan? Ya itulah bersaing di Gojek, waduh bener-bener dah. Beda ya sama Harus gue. disiplin. Gue datang jam 5 subuh nomor 1 gue, ini 5 subuh nomor 900. Waduh, Udah banyak orang. udah banyak ya orang ya. Jadi kayaknya pada kena angin surga kali ya, tapi nggak tahu juga. Oke, tadi mengisi waktu luang. Nah, sebenarnya kalau lo mengisi waktu luang berarti awalnya nggak pengen banget gitu di Gojek Ya gitu kan? sebenarnya sih yang ngisi waktu luang ya buat tambah-tambahan aja, sama buat ya cari pengalaman aja lah di jalan gimana gitu, kalau kita narik gimana gitu. Oke, lo cari pengalaman di jalan. Nah, mohon maaf, emang sebelum lo ngojek kegiatan lo apa nih kira-kira? Sebelum saya daftar Gojek saya kerja waktu itu, kerja sebagai admin marketing di salah satu perusahaan. Ya nggak boleh sebut lah, nggak enak. Oh iya, nggak boleh. Copyright. Ya nggak boleh. Nggak, pokoknya salah satu admin marketing Ya, di salah satu perusahaan gitu. Nah, itu berapa lama? Saya
Saya waktu itu sempat kerja di tahun 2012 sampai 2019 akhir. Wah, berarti lama ya, 7 tahun ya. Ya, 7 tahun di Gojek baru 3 tahun gitu Ya. ya. Berarti masih kayaknya otaknya masih admin marketing nih. Otaknya dagang ya kan. Oke, lanjut lagi tadi admin marketing. Itu kira-kira berhentinya kenapa? Berhenti karena Gojek atau memang lu kena pengurangan karyawan atau lu udah bosen atau gimana nih? sebenarnya sih berhenti kan ada pengurangan karyawan. Ya saya ditawarin sama perusahaan, gimana kamu mau ngambil apa enggak. Pengurangan itu ya ada kesempatan gitu ya saya memilih untuk ngambil, itu aja. Wah, biasanya kalau kesempatan tuh naik jabatan, ini kesempatan pengurangan karyawan. Lucu juga nih perusahaannya. Ya maklum lah Bang Tius, kan perusahaan bergerak di bidang jasa ya. Oh iya. Jadi ada satu itu apa namanya, satu masa dia itu sepi orderan lah, dengan cara lain dia harus mengurangi karyawan. Oh, jadi supaya Nawarin. perusahaan Nah. terus bertahan, dia otomatis Mengurangi harus melakukan karyawan. Ya. Dapat pesangon dong. Ya puji Tuhan alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya, puji Tuhan dapat pesangon. Nah, itu pesangonnya kira-kira buat apa tuh? Buat modal nikah, buat modal beli rumah, atau buat modal Gojek jangan? Kalau pesangon ya adalah kebutuhan buat di rumah. Untuk kebutuhan di rumah nggak usah Ya. dijelasin ya, itu udah spesifik banget lah. Pokoknya jadi 7 tahun jadi admin marketing, kemudian Gojek dari 2019 sampai sekarang berarti udah kurang lebih 3 tahun. Ya. Nah, setelah tadi lo daftar, lo urutan 900, pasti lo jadi kan akunnya hari Ya, itu juga. jadi. Nah, kalau lo ingat kira-kira setelah lo jadi akun, lo langsung ngebit atau lo pulang nih saking senengnya, ye gue diterima di Gojek, gimana tuh? Kira-kira lo langsung ngebit saking semangatnya atau lo pulang dulu nih Jadi- laporan ke keluarga lo? Jadi waktu itu kan daftar ya jam 5 subuh ya, ngantri ya, lama lah. Ya pasti lama lah. Beres jam 11. Ya beres siang lah pokoknya. Jam 11 siang, saya coba nyalain tuh dari Kemang. Saya geret nyampe Pulau Gebang, nggak bunyi-bunyi, mungkin kan saldonya nol apa karena akun baru ya. Nggak bunyi sampai rumah, ya udah saya matiin lagi, nggak tahu kenapa kan. Ini luar biasa nih. Kalau gua dulu begitu jadi nyalain ya langsung jadi ada orderannya. Kalau dia geret dari Kemang ke Pulau Gebang itu, Nggak ada, mungkin karena akun baru apa gitu. Kemang Pulau Gebang itu waduh luar biasa ya, sekitar 25 kilo itu kayaknya kalau dari Kemang ya, dari Kemang Timur nomor 15 ya dulu. Kemang Timur 15 yang di depan ini apa di Kemang Selatan lo maksudnya? Di Kemang apa tuh yang dekat apa namanya Bang Tis? Resto apa tuh, resto gede itu sebelahnya itu dia. Atau Kemang apa ya? Kemang Mungkin Timur. di Kemang Selatan kali, gue juga nggak tahu ya, nggak terlalu spesifik untuk di situ karena gue juga mitra baru sih. Ya udah, lanjut kan tadi udah apa namanya, lo udah ya keluarga lo berapa orang di rumah, tinggal Iya. sama siapa aja. Lanjut sekarang kita lebih kepada fokus ke Gojek nih. Nah, seperti yang gue kenal lo kan tripnya banyak nih, GoFood Ya. ya kan. Nah, Ya. gue sih tahu gitu. Nah, kira-kira untuk membuktikan nih supaya teman-teman tahu emang lo beneran tuh tripnya banyak, gimana kira-kira teman-teman bisa tahu dari mana informasinya? Ya kalau Lo ada channel YouTube, lo ada IG atau apa? kalau teman-teman mau apa namanya lihat, mau buktiin, bisa dilihat di link YouTube saya di Bang Yansen GoFood namanya. Nama channel YouTube lo ada Bang Yansen GoFood. Ya. Oke, nanti gue minta linknya, gue cantumkan di deskripsi di bawah ya, sama seperti kemarin waktu Adit sama Rido ada linknya juga di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat di situ kira-kira Bang Yansen pencapaiannya berapa, beneran emang bener atau hoax doang gitu ya. Ya. Oke, jadi nah ini pertanyaan oke lah. Waktu kemarin kan puasa nih, Puasa ya. ya kan, makanan otomatis turun nih, orang pada puasa. Nah, lu gimana tuh? Ya waktu awal puasa sih minggu pertama puasa ya mengalami delay orderan. Jadi pertama ngerasain tuh awal puasa tuh seminggu pertama ya, dari hari Senin sampai hari Minggu tuh orderannya rada sepi ya, nggak tahu kenapa ya. Jadi dari jam pagi sampai siang tuh bener-bener susah untuk nyari 10 order aja susah. Jadi lu seminggu pertama kesusahan order. Susah banget Bang. Seminggu pertama waktu puasa kesusahan order. Nyari 10 aja susah tuh. Susah, biasanya kan maaf ya kalau akun saya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang udah di atas 10 trip. Nah ini kenapa awal puasa dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang 10 aja nggak bisa, pasti bertahan di 5, 7, 5, 7. Nah, seminggu pertama puasa dia mengalami kesulitan, yaitu salah satu sebuah
pergeseran order ya, otomatis orang kan puasa, nggak boleh ya lo Ya. maksa orang untuk jangan puasa biar ngorder GoFood gitu, nggak Ya. boleh. Oke, itu tadi kan masalah ya di puasa, ketika puasa aja sih masalah begitu. Nah, lu ketika puasa kan lo ada penurunan order, lo dapat berapa order deh kira-kira waktu puasa? Waktu awal puasa sih saya nggak mau maksain ya, saya kan masih di mitra platinum ya, itunya levelnya saya nyampe bonus aja 1 sampai 22 trip. Jadi Ya. dari jam 7 sampai jam 10 malam itu 22 trip. Lama banget ya, dari Nah. jam 7 pagi sampai jam 22 ya. Iya. Berarti berapa Cuma jam ngambil tuh? bonus aja waktu Berarti itu. 15 jam 22 Ya. trip ya. Waduh. Saking Sulitnya ya, Sulitnya. kesulitan ya. Jadi elit ya, ekonomi sulit nih. Driver GoFood lagi puasa, elit, ekonomi sulit. Nah, itu berapa lama lo ngambil bonus doang 22? ya kurang lebih minggu pertama puasa saat dari awal sampai minggu keduanya lah. Minggu keduanya ambil bonus dan minggu ketiga minggu keempatnya mulai dikasih lagi, lebih enteng lagi akunnya. Oke, jadi kira-kira menurut lo tuh lo ada penurunan order emang karena customernya ngordernya agak kurang apa emang lo lagi dikerjain sama Gojek? Ya selepas dari itu kan kita rezeki kan dari yang atas ya. Saya juga nggak tahu mungkin apa karena bulan puasa ya. Jadi kan banyak yang puasa, orderan menurun gitu menurut saya. Jadi menurut lo karena puasa orderannya Ya. menurun. Ya. Nah kira-kira di kiri kanan lo gimana tuh teman-teman lo? Lo kan pasti kan kalau ngebit lo punya temen dong otomatis. Kira-kira gimana? Kalau Sama gua juga kan, teman saya. kalau gue kan goret jadi ya gue nggak tahu. Kalau lo GoFood gimana kiri kanan lo? Sama, jadi dikasihnya itu setelah sholat asar jam 3:30 baru tuh orderan mulai kenceng. Oh jadi itu persiapan buka puasa gitu ya. Nah, Jadi itu. memang benar-benar murni ada penurunan order. Betul. Nah, buat teman-teman yang suka marah-marah karena nggak dapat order, ini salah satu orang yang menurut gue tripnya banyak ya, luar biasa banyak. Udah gitu makanan. Sekarang berarti lo udah balik lagi nih, udah konsisten nih tripnya lumayan ya. Ya sekarang sih ya lumayan lah, Udah berapa? Kira-kira lo berapa? poin bulanan. Nggak, tripnya berapa gitu? Lo Oh. dalam sehari berapa? Sehari saya targetin sih 30 trip. Sehari target 30 trip. Kira-kira lo target 30 trip itu berapa jam? Saya 10 jam, 12 jam? kurang lebih dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam lah paling lama. Oke, 12 jam paling 12 jam. lama 30 orderan. Ya, Itu kalau belum jam 7 malam lo udah dapet 30 pulang apa lanjut? biasanya saya nambahin 2 kalau nggak 3 lagi. Jadi di poin 33 kalau nggak di poin 32. Oke, 32, 33, 35 enggak lagi. 35 ya kalau masih mencukupi waktu, Kalau kalau masih lagi mencukupi waktu mood lagi enak mood aja bagus 35 lanjut. gitu ya. Nah, pencapaian tertinggi lo kira-kira pernah berapa trip dalam sehari? Dulu sih pernah nyampe 49. 49 trip. Berapa Tapi lama tahun, tuh? tahun kemarin sih. Ya, 49 trip lah paling lama Ya. tahun kemarin. Berapa lama kira-kira lo menempuh itu? Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Lama juga ya, 14 jam dapat 49 trip. Otomatis tuh under ya, otomatis kebanyakan under ya. Nggak mungkin kalau lo dapat gede-gede. Lagian GoFood mah rata-rata under ya. Yang Juga order sih, berarti GoFood. kadang ada mix juga, ada yang 7 kilo, 8 kilo. Oh, mix juga. Kalau lo dapat mix, lo ambil apa lewat? Saya sih ambil. Oh, ambil. Gue kira lewat ya. Kalau Nggak, gua saya- lewat. Kan kalau gua kalau emang akun gua under, gua lewat. Oke. Lu berarti udah konsisten nih di 30 trip ya sekarang nih. Ya. Berarti itu puji Tuhan alhamdulillah ya. Berkat gitu ya, berkat. Selanjutnya langsung aja pertanyaannya gini, pasti banyak teman-teman yang penasaran nih. Tadi kan dia bilang pertama waktu masuk nggak masuk orderannya. Nah, lu pertama kali order masuk itu akhirnya orderan apaan yang pertama kali masuk di aplikasi lo, seingat lo? Ya pasti GoRide. Orderan Goret yang pertama Goret. kali masuk. Nah, lo pertama kali masuknya Goret, tiba-tiba sekarang lo jadi GoFood. Itu berarti lo pernah nih bawa kayak Goret sama Gosen, mungkin lo pernah bawa pasti. Kalau dibilang itu pasti semua driver bawa. Ya, Goret dan Gosen pasti pernah bawa di awal. Oke, Pernah. ya langsung aja. Gimana kira-kira lo jadi GoFood nih pertama kali, ya kan? Akhirnya atau mungkin lo berpikir gue kayaknya harus ngambil GoFood nih. Itu kira-kira kapan, ya kan? Tahun berapa atau setelah berapa bulan lo gabung? Atau setelah berapa hari lo gabung? Atau setelah berapa minggu lo gabung? Jadi saya kan mitra tahun 2019 ya, bulan November ya. Pertama itu saya narik, saya on bid. Hari pertama saya itu GoRide, dominan di GoRide. Setelah 6 bulan ya, berapa bulan kemudian barulah beralih lagi ke Gosen. Nah, setelah berapa bulan lagi saya mulai berpikir gimana ya caranya ya biar maksudnya motor lebih awet,
dan kita tenaga juga nggak capek ya. Saya berpikir ya gimana kalau saya main GoFood gitu, makanya saya coba main GoFood di tempat yang ada sport foodnya di Harapan Indah. Oke, jadi lo 6 bulan pertama go ride, GoRide. 3 bulan kemudian gosen. Iya. Baru lo akhirnya mungkin di bulan ke-10 ya, berpikir GoFood. Ya, yang membuat lo berpikir GoFood itu apa? Temen lo kah? Atau emang lo sendiri? Atau gimana? Pertama kan saya pikir kan dulu kan ada bonus ya. Ada Nah, bonus. GoFood kan lebih enak tuh, poinnya 1,5 ya. Iya, Lebih benar, cepat. Jadi poin. kita 20 trip cuma dapat bonus. Dengan GoRide kan harus 30, Gosen juga harus 30 ya. Gosen sih kayaknya 1,5 ya, sama 1,5 juga. ya. Cuman kan mungkin ada Treknya tantangannya. jauh. Treknya Tantangan treknya jauh-jauh. jauh-jauh nggak ngejar. Jadi ya dulu emang angin surga ya Gojek ya, teman-teman yang pasti tahu lah bahwa bonus skema itu angin surga ya. 200.000 sehari gimana nggak apalagi yang bener. dulu Argo 4.000 ya, itu benar-benar lebih angin surga lagi. Nah lo berpikirnya gitu, jadi 20 trip lo pulang tuh. Pulang. Jadi lo benar-benar 20 trip lo pulang apa lo tambahin lagi? Dulu waktu zaman skema saya terakhir di skema 30 saya pulang. Oh jadi dulu cuma 20 trip pulang ya? Dulu kan saya mainnya sekitar jam 10 ya, kalau GoFood dulu ya, zaman dulu saya jam 10 pagi sampai jam 8 malam saya pulang 20 trip. Jadi 10 jam 20 trip pulang gitu pulang. ya? Karena udah ada bonus, karena Udah kan nggak ada bonus ya. Berarti kalau 20 trip kali 8.000 aja 160 ya, tambah Ya. bonus 200 atau waktu itu paling 400 kecil lah. sampai 180 tambah tip mungkin 400 ya di zaman 400 itu gitu ya, sehari tiap hari 400. siapa yang nggak mau gitu ya, 400 lebih cepat gitu lah. Lalu mainnya di Harapan Indah, kira-kira lo bisa jelasin nggak ke teman-teman waktu lo pertama kali datang ke Harapan Indah? Ya kan, otomatis di situ banyak driver ya kan, pasti ya kan, itu kan Pasti. lokasi GoFood ya kan, Ya. depan Kokben, McD dan lain-lain lah. Nah strategi lo apa tuh waktu lo pertama kali datang ke situ, lo ngapain kira-kira? Ya pertama-tama ya kalau kita anak baru, mitra baru, baru main di situ, ya pasti kita maaf kata dipodolin apa diberakin lah sama orang-orang sana ya. Ya saya ngerasain orang driver sebelah saya bolak-balik 3 kali, saya baru dapat 1. Dia lagi yang dapat ya. Cuma kan saya berusaha aja, sabar, saya agak geser. Baru lama-kelamaan mulai ada orderannya, mulai ngangkat lah 5 trip, 10 trip, 15 trip gitu Bang Tius. Jadi lo awal-awal datang pasti dimodolin. Dimodolin awal-awal pasti ya, orang bolak-balik. Nah kira-kira tuh lo dimodolin emang karena akun lo kalah atau Ya pasti kalah riwayat, karena riwayat? kita bukan pemain situ, kita kan pendatang baru ya. Otomatis kan kita nggak ada riwayat situ. Sedangkan orang yang lama di situ kan udah pasti ada riwayat di situ kan. Oke. Nah lo udah 9 bulan, berarti lo kira-kira baru main GoFood itu ke Harapan Indah. Kalau tadi dibilang 2019, berarti lo baru 2020 gitu ya? Sebenarnya sih kan waktu main Goret sama Gosen kan di mix juga, ada GoFood-nya Oh, juga, tetap 1, ada 2, GoFood-nya. 3. Ya cuma nggak terlalu banyak kayak sekarang, nggak prioritas kayak sekarang maksudnya. Akhirnya kira-kira akun lo jadi tuh ya kan, dari kan tadi lo pertama kali datang ke Harapan Indah ya kan, otomatis lo kan pasti tadi dimodolin dulu nih. Kira-kira lo berapa lama deh, menurut lo berapa lama akhirnya lo mulai agak katakanlah konstan? Tadi tuh lo bilang lo dapet 20 trip lah gitu ya kan, Ya. kira-kira berapa lama tuh proses 20 trip lo bisa pulang? Berapa Jadi, lama seingat lo? Seingat saya sih itu waktu itu 3 minggu ya, 3 minggu. Dengan minggu pertama pasti hancur lah performa karena dimasukin yang lain ya. Minggu kedua mulai mendingan dan minggu ketiga mulai ngangkat, dan minggu keempatnya ya alhamdulillah begituan sih, udah bisa ngangkat 15, 20, ya bisa bonus lah pokoknya. Bisa bonus tapi mungkin belum full gitu? Belum masih full. skema itulah menengah kan, ada Skema skema menengah general ya. ya, general menengah. Pokoknya ada setengah skemanya macam-macam lah kira-kira, tapi yang pasti pada waktu itu lo kira-kira di minggu keempat udah dapat bonus gitu ya? Ya, Pada zaman udah, itu ya? Udah. Sebenarnya dari Goret juga udah dapat bonus Bang Tius. Oh, udah dapat bonus juga. Iya, Nah, kira-kira Gosen di main zaman gado-gado. sekarang, ya kan, di tengah berbagai macam kesulitan dan tantangan ini ya, terutama banyak mitra baru nih. Kira-kira lo merasa terancam nggak dengan banyak mitra baru? Kalau saya sih orangnya nothing tulus lah pokoknya. Kalau misalnya ada mitra baru ya kenapa kita nggak mampu untuk bersaing? Kalau kita yakin, kita percaya, kita mampu, akunnya lebih kuat, lebih konsisten, ya yang di atas pasti
ngasih kita kegacoran lah, itulah intinya. Oke, jadi buat lo nggak jadi masalah gitu ya. Ya. Tapi lo pernah kan pasti denger misalnya gini, wah driver baru nih yang lebih dikasih order, lo pernah nggak denger kayak gitu? Pernah. Pernah ya, jadi driver baru lebih digacorin. Nah menurut lo gimana tuh? Kira-kira itu emang beneran kayak gitu atau itu hanya mitos ya? Karena driver Gojek ini banyak mitos ya teman-teman, semua orang tahu. Ya sebenarnya sih saya nggak maksudnya nggak mau dengerin selentingan seperti itu ya. Saya bilang kalau mitra baru dapat order, misalnya mitra baru sama saya dia bunyi dululan, ya itu nggak apa-apa, dia yang bawa, kita nggak perlu iri ya. Buat apa kita iri kalau toh kita di hasil lain masih menang kan? Berarti biar dia, pendapatan masih stabil, ya kita nggak perlu iri lah. berarti mungkin Itu dia kan rezekinya biar dapat pengalaman juga gitu ya, Ya. biar dapat pengalaman ngambil Ya. layanan order gitu. Apa? Ya kan? Nggak apa-apa. Saya malah senang kalau ada orang yang lebih gacor di saya kan. Seakan-akan saya tertantang untuk apa namanya? Untuk mengalahkan dia lagi gitu. Nggak mengalahkan, untuk Melewati. bisa sama seperti dia, lebih Oh, semangat lagi gitu. untuk. Jadi biar lebih semangat tuh, Iya. lo sebenarnya butuh orang yang juga punya istilahnya searah lah sama lo gitu ya. Jadi Iya. kalau dia misalnya banyak tripnya, ya lo juga tertantang juga. Sebenarnya Iya. lo lebih tertantang trip apa pendapatan nih? Ya kalau saat ini sih karena ada apa namanya bonus di akhir bulan tuh ya, yang gold, basic, platinum, saya lebih ke poin sama pendapatan. Jadi mana duluan? Poin dulu apa pendapatan dulu? Dua-duanya Bang Tius. Dua-dua kan harus ada yang diduluin dong, mana dulu kira-kira? Ya pertama sih kalau dipikir ya pendapatan. Oh, pendapatan. Ya. Berarti lo dengan ngebela-belain sampai 32 trip itu juga atas dasar pendapatan ya? Ya, Daripada kan kalau misalnya 24 trip lo udah bonus kali. 20 berapa? Oh, 22. 22 udah dapat penggenapan ya namanya, bukan Iya. bonus ya, itu penggenapan namanya. Yes. Jaminannya berapa sih Bang sekarang kalau platinum? 280, 285? 260 Bang. Ah, kecil banget 260. Mendingan narik goret ya 260. 260.000 ya kalau kita misalnya saya 22 trip selisih 40.000. Ya, selisih 40.000 40.000. dari Nanggung tip ya. aja udah penuhin. Iya, nanggung ya, mendingan buletin. tambah 45 trip lagi Iya. apa 10 trip sekalian ya. Jadi nggak ngasih kesempatan orang gitu ya. kasih Kasih ya, kesempatan, kasih tetap kasih. Nah, jam operasional lo jam berapa sih tadi? Tadi lo nyinggung jam 7 sampai jam berapa? Jam 7 malam ya. Saya Itu narik pasti untuk- apa Pasti. enggak tuh? Pasti ya. Ya, kecuali kalau Sabtu Minggu ya. Kalau Sabtu Minggu kadang saya narik, kadang saya enggak, tergantung mood aja sih kalau Sabtu Minggu. Jadi lo Senin sampai Jumat jam 7 pagi itu pasti. Ya pasti kalau Senin sampai Jumat jam 7 pagi. 7 pagi pasti. Kira-kira kalau jam 7 pagi hujan gimana? Ya tunggu berhenti hujannya baru narik. Hujannya tunggu berhenti karena beberapa hari ini pagi hujan ya. Beberapa Betul, hari ini betul. pagi hujan ya. Betul. Lo nunggu sampai berhenti. Sampai apa namanya? Gerimis lah, gerimis Sedang gitu ya. Gerimis sedang. Nah, kalau tiba-tiba hujan sampai jam 12 gimana? Ya mau nggak mau agak siang on beatnya. Oh, tetap ngebit ya. Gue kira libur. Ya kalau siang banget sampai sore ya mendingan libur Bang. Oh, mendingan libur ya gitu. Oke, jadi di tengah sekarang ini banyak pasti nih teman-teman yang bertanya-tanya, apalagi tadi lo bilang berpikir gimana caranya tuh motor nggak rusak ya. Memang sih gue sering denger ya di kalangan teman-teman mitra Gojek yang GoFood itu kayaknya kalau bawa GoFood itu nggak rusak gitu ya motornya, atau lebih lama lah rusaknya gitu ya. Ujung-ujungnya pasti rusak sih, bener gak sih? Betul. Lo udah pernah rusak motor belum? Saya udah pernah, ini udah ganti motor baru karena ganti kemarin udah motor rusak baru. ya, mau nggak mau diganti lah motornya. Oke, jadi tetap aja rusak ya, tapi mungkin lebih lama kali ya. Ya lebih awet aja lah Ya, sedikit. kalau ya pokoknya intinya lebih lama. Ya, Kalau lo betul. narik GoFood tetap rusak tapi agak lebih Ya, lama. Tapi ya. balik lagi kan berdasarkan perawatan ya. Kalau Betul. perawatan oke juga agak pasti usianya lama gitu Betul, kan. betul. Tadi kesulitan tadi. Sekarang kira-kira orang kalau mau jadiin akun GoFood itu kayak gimana? Kalau sekarang? Misalnya gue dah nih, lu nonton channel YouTube gue kan, gue nariknya Nonton. Goret kan. Ya. Nah kira-kira gimana kalau gue mau dari Goret gue pindah ke GoFood? Nah tips dan strateginya menurut lu gimana nih kira-kira? Ya kalau mau pindah ke Goret sih sebenarnya tergantung Goret, ke ke GoFood. GoFood tergantung dari kalian ya. Misalnya kan kalau dari Goret ke GoFood ya berarti kalian harus on beat-nya pagi. Misalnya paginya jangan subuh juga kan resto kan belum buka ya. Misalnya taruhlah jam 7 ya bubur ayam, nasi uduk, McD. Nah, kalau kalian mau bener-bener mau jadi GoFood ya tekunin aja, misalnya jam 7 pagi kalian nongkrong di McD sama Hokben. Tungguin aja di situ. Nah, tunggu sampai ada order masuk satu aja, itu udah jadi riwayat kalian gitu. Misalnya ada goret masuk, bawa aja dulu. Itu kan mungkin selingan doang. Nah, tapi tetap kalian pantengin di resto dulu kalau untuk mau terapi pertama ya. Kalau mau jadi GoFood kalau bisa itu. Jadi
waktu pertama kali misalnya gue besok mau jadi GoFood. Pertama kali berarti gue harus nyari restoran dulu nih. Ya, Restoran besar ya. Tadi lu bilang Ya, restoran besar kan? restoran besar. Waktu lu terapi akun restoran besar. Ya pastinya itu ya. di McDonald, 24 jam lah. Kauka Bento gitu. Itu kita datengin ke situ. Ya, maksudnya nongkrong di spotnya, maksudnya di depannya atau Di depannya, di sekitaran sampingnya. Radius 1 kilo kira-kira masuk nggak? Kalau orang situ. Kalau baru? untuk baru kayaknya sih agak berat. Sulit ya. Kalau Harus baru. dekat, Nah, harus dekat. tadi kan lo bilang kalau ada goret masuk diambil aja dulu. Nah itu selingannya tuh yang kayak gimana tuh goretnya? Kalau misalnya tiba-tiba gue udah nongkrongin di McD nih, ya kan gue baru nyalain terus masuk goret. Jauh nih 50.000 gitu. Kira-kira kalau lo gimana? Kan lo mau terapi nih, kira-kira ibarat kata lo mau terapi lah. Anggap aja lo zaman dulu nih kira-kira. Kan kalau wah sekali jalan 50.000 nih, kira-kira kalau lo lewat apa? Kalau orderan pertama saya saranin jangan ditolak dulu lah. Oh gitu. Jadi Kalau pertama orderan pertama kali jangan di cancel, jangan dilewatin. oh itu jadi jangan. jadi mungkin kalau gue rangkum gini aja kali ya. Jadi sebenarnya lo ngambil goret nggak apa-apa, Ya. ya kan? Tapi sebisa mungkin setelah lo nurunin tuh lo cari restoran gede kali gitu ya maksudnya? Apa gimana? Cari restoran gede Ya, di kalau- dekat itu tadi, atau emang harus langsung ngeblocking area nih? Misalnya kan kalau tadi lo bilang lo langsung datang ke Harapan Indah, Ya. apa emang harus langsung ngeblocking area di sekitar situ doang? Atau masih bisa mobile nih? Kalau misalnya mau terapi ya pertama-tama ya mau nggak mau habis nyelesain goret dimatiin dulu, langsung lari ke restoran. Iya, enggak, maksud gua restorannya tuh yang terdekat dari setelah nyelesain atau Ya, cari- harus spot gitu ya kan? Kalau balik lagi kan buang-buang waktu, mendingan di sekitar situ aja dulu. jadi Maksudnya makanya- nyari riwayat foodnya Makanya, dulu. makanya tadi maksud gua sederhanakan Blocking dulu, aja, blocking. gua sederhanakan jadi setelah gua nganter goret gitu ya, gua harus cari restoran terdekat nih. Restoran terdekat yang mungkin restorannya gede kali ya. Ya, yang 24 jam lah, McD. Kauka Bento, McD, KFC. gua tongkrongin di depan situ. Ya. Nah, selesai tadi satu gua. Ketika orderan kedua gua ternyata masih masukin goret lagi, kira-kira gimana tuh? Lewat apa gimana? Kalau kayak gitu ya saya saranin sih dilewatin dulu aja deh. Oh, dilewatin dulu. Jadi hanya orderan pertama aja nih. Ya, kalau orderan pertama ya mungkin kalau Hanya- suge saya sih orderan pertama jangan Ya, di-cancel hanya dulu. orderan pertama jangan dilewatin. Oke. Kira-kira kalau terus masuk sampai mungkin 50 orderan nggak GoFood juga gimana tuh? Apa harus terus bertahan atau gimana? Ya tergantung dari apa ke kalian mau akunnya mau berubah apa gimana. Kalau saran saya sih kalau udah 50 mendingan dimatiin dulu. Oh, dimatiin dulu gitu. Nanti entah makan siang jam apa namanya jam sibuk food tuh makan siang jam 7, nah mungkin lari lagi ke food mungkin bisa dapat riwayat food. Jadi mungkin bisa juga ya pakai strategi gini kali, misalnya kalau kita online jam 7 pagi gitu ya. Sampai jam 12 siang sih sebenarnya ya kita ambil aja yang ada dulu gitu ya. Kita lewat-lewatin dikit-dikit aja gitu ya. Jangan Iya. terlalu banyak gitu. Kayaknya kalau ngelewatin terlalu banyak akun bisa ngedrop juga nggak sih? Pasti lah ya. Pasti ya, kalau ngeliatin order terlalu banyak bisa ngedrop juga. Iya. Berarti kita ambil aja sekiranya yang ya menurut kita dapat penghasilan dulu gitu kali ya, aman. Nanti pas jam makan siang kan otomatis permintaan GoFood banyak tuh ya. Betul. Jadi pas permintaan GoFood banyak itu orderan yang kayak goret gitu kita sampingin dulu aja gitu ya, untuk istilahnya kan hari ini misalnya dapat 2, 3, 5, Ya. nanti makin lama tuh bakal berubah gitu ya. Makin berkurang goretnya. Ya, maksudnya kan misalnya gua dari jam 7 pagi sampai jam 12 udah dapat goret 7 nih misalnya gitu kan. Nanti setelah jam 12 nih ya katakanlah 2 jam lah ya sampai jam 2 gitu. Misalnya gua dapat GoFood 2 gitu kali, 2 apa 3 gitu kan. Gua lewatin aja dulu gitu ya. Ya, bisa. Nah, nanti pas jam makan malam gua ajar lagi tuh GoFood Tapi lagi gitu. saran saya sih jangan sampai ngelewatin 10 lah. Jangan sampai 10. Waduh, kalau belum Jangan deh kalau untuk terapi bahaya itu ke depannya. oh bahaya ke depannya. Mendingan pelan-pelan aja, misalnya ada dapat 1 2 GoFood goretnya. Misalnya satu hari 10. Hari pertama 8 goret 2 GoFood nggak apa-apa. Terus hari keduanya 3 GoFood 7 goret nggak apa-apa. Makin lama makin itu Bang Fis, makin apa namanya? Riwayat foodnya makin banyak dan goretnya makin berkurang. Oh, Mending jadi- pelan-pelan aja. 10 trip gitu. Jadi dalam satu hari itu sebisa mungkin maksimal yang dilakuin 10 ya. Jangan banyak-banyak. Ya, maksimal 10 ya, maksimal 10. Maksimal 10. Nah, kalau yang akunnya Gosen gimana tuh? Gosen kan Tokopedia semua nih aja ya kan. Tokopedia ceban orang males gitu kan, bisa sampai 50 orderan. Kira-kira gimana kalau yang kayak gitu tuh menurut lo? Aduh, ngeri juga itu kalau Tapi yang lo belum dosen. pernah ngalamin tuh pasti yang kayak begitu kan?
Udah sih, pernah lo diajar? waktu sebelum apa namanya? Yang kemarin hari Minggu ketiga pas mau lebaran saya diserang bosan. Oh jadi pas minggu ketiga puasa diserang gosen ya? Sampai 20 kali saya lewatin tuh. Jadi nggak tahu itu akun saya jadi masuk GoFood 2 kali, nanti gosen. Masuk lagi gosen. Jadi Masuk GoFood. Jadi kayak servernya gitu ngacak gitu. lagi diisengin lalu gitu? Iya, lagi dibom gosen gak jelas. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit gangguan tukar bangku. Jadi kalau duduknya posisinya beda, minta maaf ya. Yang penting lanjut aja kita tadi. Oke, lo tadi terakhir ada serangan gosen nih di minggu Ya. ketiga, di minggu ketiga Lebaran ya. Itu pasti, itu udah pasti banget ya. Tiap tahun tuh pasti pokoknya di akhir puasa tuh pokoknya udah hancur-hancuran dah, berantakan. Pokoknya orderan tuh banyak ya, itu banyak faktor ya, antara mitranya banyak yang pulang libur atau misalnya customer emang permintaannya tinggi ya, jadi pokoknya banyak faktor. Kira-kira gimana waktu lo digebukin gosen itu, lo ambil nggak atau lo lewat semua? Aduh, ini terus terang aja ini Bang Tio, saya lewatin bener deh. Soalnya apa namanya? Ganggu banget. Soalnya saya udah masuk GoFood 2 kali, saya selesaiin, masuk gosen. Terus saya pindah lagi ke tempat lain, masuk lagi gosen. Kayak nggak ada driver gosen aja gitu, jadi bingung jadinya. Tapi tetap saya lewatin, maaf kata kalau udah 10 saya matiin. Nanti saya nyalain lagi sorenya. Otomatis kan saya nambah jam on beat lagi gitu. Gitu Bang Tio. Jadi lo digebukin gosen tuh lo Iya. pakai strategi lah ya, lo Iya, matiin dulu gitu ya, lo matiin. ngindarin dulu gitu Hindarin ya kan? dulu. Habis kita ke tempat lain tetap dikasih gosen. Bingung juga, seakan-akan server tahunya kita tuh driver gosen. Oh gitu, taunya driver gosen, padahal lo bawanya GoFood gitu. Nah, itulah. Jadi lo nggak pernah nggak kecelai lah, lo nggak pernah ngambil gosen tuh, nggak pernah ya, layanan lain nggak pernah lo ambil gitu ya? Ya untuk saat ini sih nggak dulu deh. Saat ini enggak ya. Ini berarti kan ini 2022 nih kan, otomatis ekonomi udah bangkit. Sekarang bulan Mei lah. Ya, Dalam 5 bulan ini lo ada ngambil layanan lain? layanan lain sih Gomart sama Gosop saya ambil. Oh jadi plat merah ya, Plat Gomart, merah. Gosop aja yang Iya. diambil ya. Pokoknya yang hijau nggak diambil. Bukan yang nggak diambil, nggak masuk maksudnya. Oh nggak masuk, kalau masuk kan tadi lo Kalau digebukin masuk, gosen tuh. kalau masuk ya saya pakai strategi juga, saya lewati misalnya sekali 2 kali lewat ya, ketiganya saya bawa gitu kalau saya. Oh gitu. Tapi Tapi kan lo selama pernah ini- nggak selama dalam 5 bulan ini bawa layanan lain tuh yang plat hijau, pernah nggak? Tadi kan plat merah semua lo. Plat hijau Plat lo pernah? hijau belum pernah. Belum pernah ya. Jadi masih aman lah ya akun lo. Jadi meskipun masuk tapi nggak banyak gitu ya. Iya. Kecuali kemarin tuh minggu ketiga Lebaran. Wah iya itu bener deh. Sampai pusing tuh ya. Kira pusing nggak kemarin tuh? Ya performanya yang platinum pas-pasan lah bulan kemarin 95%. Pas-pasan ya. Kalau bulan ini 99 ya. Bulan ini ya lumayan lah 99 ya, karena kesempurnaan bukan milik manusia ya. Salah tuh kalau ada yang nyari kesempurnaan. Oke, berikutnya udah panjang lebar ya tadi ya. Apa namanya? Jadiin GoFood berarti mungkin butuh pengorbanan lah ya, kesimpulannya gitu ya. Ya butuh Kesimpulannya butuh pengorbanan. Ya. pengorbanan apa namanya kita harus apa namanya sabar lah, nggak semudah membalikan telapak tangan untuk merubah layanan itu. Benar, ngerubah layanan gak gampang, jadi butuh kesabaran. Sabar. Tadi udah dijabarkan ya beberapa strateginya. Kalau udah terlalu banyak dimatiin dulu ya. Matiin Memang aja kalau- dulu, matiin. Kalau udah terlalu banyak dimatiin dulu, mendingan kita lari ke tempat yang kira-kira ada potensinya GoFood gitu. Ya, Misalnya kalau gue ya. mau rubah layanan ke GoFood Ya. tadi kan gue nanya. Karena lo GoFood, gue tanyain tentang GoFood. Jadi kalau lo masuknya nih udah terlalu banyak tuh ya kan, mendingan lo matiin dulu gitu ya. Matiin dulu, Saran saya sih matiin aja. pindah ke tempat lain yang sekiranya ada potensi GoFood gitu ya. Kalau nggak agak siang, Agak jam siang. jam makan siang, nah itu kan mulai banyak tuh volume order GoFoodnya, boleh tuh nyalain. Jadi kalau misalnya yang dominan gosen pun, misalnya kan gosen masuk nih, tapi tetap ambil gitu ya, tetap ambil dulu, nanti pelan-pelan dikecilin aja gitu ya. Iya kalau menurut saya ya kita jangan Yang penting biar sortir dapur keras ngebul lah. gitu ya. Jangan sortir terlalu keras lah. Jangan terlalu keras ya. Kasihan akunnya nanti Eh, budak beneran, gagu beneran ya. Resiko ditanggung sendiri. Tapi lo pernah nggak budak beneran kira-kira? Sampai berapa lama gitu nggak masuk orderan? Sehari 2, 3 gitu, pernah nggak sih lo? Dulu sih pernah sih tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Yang pas rubah dari Gojek ke GoPartner tuh bagus. Oh gitu. Yang pas relokasi apa namanya? Ingat ya yang tahun kemarin tuh dari Oke. Gojek ke GoPartner. Nah kira-kira lo kemarin kan pandemi ya, mungkin dengan Jabodetabek gitu, ada program namanya berkat ya. Berkat. 4 orderan 70.000. Itu kalau lo gimana ya? Lo lanjut tapi lo cuma 70.000 pulang nih?
Kalau saya kemarin sih yang pandemi itu lanjut. Lanjut ajar terus ya, karena nggak bisa 70.000 buat hidup di Jakarta, susah gitu ya, nggak bisa. Dapat apaan? Ya, jadi kesimpulannya itu tadi, kalau mau rubah layanan ya apa ya, mungkin bisa dibilang digandengin aja dulu gitu ya, dikawinin dulu gitu ya, Ya. digandengin dulu ya Ya. orderannya. Jadi layanan lama kita tetap ambil, cuman kita tetap cari layanan yang baru gitu Ya. ya, yang layanan yang baru kita cari. Sambil Pinter-pinter cari ya spot lah. pelan-pelan kita naikin nanti jumlah trip Iya. yang layanan baru yang kita mau gitu ya. Pinter-pinter cari spot lah, kalau bisa masuk ke dalam mall, tungguin orderannya dalam mall yang udah buka ya, maksudnya kan ada banyak restoran tuh dalam mall, masuk aja. Oh, jadi lo Terapi. nyarinin di mall gitu ya. Tapi Kalau lo terapi. pernah nggak ngambil di mall? Pernah, kalau Oh, itu pernah di ya? Ion saya sering ambil Ion. Pernah ngambil di mall di Ion ya. Oke, jadi biar gampang gitu ya teman-teman. Layanan lama baik Goret maupun Gosen tetap diambil. Ya kan? Yang penting apa ya? Yang penting pulang bawa duit lah gitu ya. Ya. Pulang bawa duit sambil kita pelan-pelan kita ambil nih layanan yang kita Ya, inginkan ya. yang baru tuh GoFood gitu ya. Pelan-pelan kita ambil. Nanti lama-kelamaan tuh akan jadi gitu ya. Betul. Ya semua tergantung Pinter-pinter cari spot juga Oke. lah. Pinter-pinter dia gimana taktiknya, strateginya. taktiknya, cari spot lah ya. Ya, untuk ngurus itu kan namanya ngatur akunnya biar lebih baik lagi gimana gitu loh. Jadi utamain kalau mau jadi GoFood pas jam makan siang sama jam makan malam Ya. kali gitu ya. Kalau mungkin kalau sarapan susah ya, karena akun GoFood banyak yang pagi-pagi juga ya. Kalau yang sarapan ya Lo aja jam 7 udah mulai. Kalau Gimana yang- orang yang mau terapi mau ikutan jam 7 gitu ya kan? kalau saran saya sih, kalau akunnya sudah mulai ada peningkatan 10 trip sehari GoFood, bolehlah pagi dicoba. Oke, jadi kalau belum 10 trip lo jangan pernah coba pagi-pagi ya. Jangan ya, Karena persaingan keras ya. Yang ada lo ngelewatin makin banyak ya. Makin banyak, Ngelewatin makin hancur banyak. juga riwayatnya. Riwayat makin hancur, makin ya nanti kemungkinan akan ada penurunan ya, Ya. penurunan pendapatan. Jadi mendingan tadi rekomendasinya jam makan siang sama jam makan malam ya. Ya. Nah, buat terapi itu kan kalau misalnya ngawinin order berapa jam nih? Kalau misalnya gue pagi nih kan gue mulai goret jam 7. Kira-kira sampai jam 10 malam atau gimana? Supaya dapat GoFood gitu buat pelan-pelan. Ya, saran saya sih kalau siang keluar ya jam 12 aja kalau masih terapi. Oh, kalau terapi mendingan jam 12. Ya pas lagi kenceng-kencengnya orderan GoFood. Kalau pagi saya saranin jangan dulu deh. Tuh. Bakalan kalah sama yang akunnya kuat. Jadi mendingan Siang, langsung aja jam makan siang gitu ya. Jam Jam 12. makan siang 11 lah ya, 11 udah boleh. 11, jam 11 boleh. Jam 11 lo deketin mall kali ya. Mau Mall ya, karena mall tuh biasanya kira-kira lo dengan lo udah 30 trip sekarang lo mall males nggak sih? ya sekarang saya sih ngikutin akun aja Bang Tius, kalau misalnya masuk ke dalam mall ya saya bawa. Tapi saya lo nggak milih- nongkrongin kan mall? Nggak, saya Nah, lebih baik ke pinggiran kalau saya sekarang. supaya lebih banyak tripnya ya, lebih cepat ya. Kalau soalnya mall tuh semua orang tahu ya, kita datang parkir dulu, kita masuk cari Ya. restoran gitu ya. Kalau pinggiran kan langsung nih ya, nih alamatnya ini depan muka gitu ya kan. Langsung pick up. Oke, jadi itu tadi saran-sarannya adalah pertama kali ya lu ambil dulu layanan lama lu nggak apa-apa ya. Ambil Betul. layanan lama nggak apa-apa supaya tetap dapat pendapatan. Betul. Keluar jam 12 siang, 11 lah ya, 11 ya. Tadi jam 11 lu 11 deketin ya. mall, pusat perbelanjaan di mana rata-rata nih, bener nggak sih kalau rata-rata orang yang udah tripnya gacor males gitu naik mall, bener nggak sih? Iya juga sih. Ya, Duit apaan ya? Bener ya, Nah, bener. Jadi males buat masuk mall ya kalau yang udah rame. Nah, untuk yang berjuang disitulah kesempatan mereka ya, kesempatan mereka untuk masuk ngambil- aja, masuk ke dalam mall. Masuk. ambilin yang di mall itu. Nanti setelah selesai otomatis balik lagi nih, diopangin apa? Kalau saran saya sih, kalau untuk terapi masuk dalam mall kan dapat order GoFood, Ah. antar dulu ke titiknya, balik lagi, atin aplikasinya, masukin lagi ke mall, nyalain lagi. Oh, gitu. jadi kira-kira di sekitaran jam 11 siang sampai jam 1 lah ya, atau jam 2 yang rame jam berapa ya kira-kira? Jam rentan jam 11 sampai jam 1 masih ada. Oke, jadi dalam 2 jam tuh kira-kira lo ngopang aja gitu ya? Ya. Ngopang ya, jadi misalnya dari salah satu mall A ke titik misalnya Ya. 3 kilo, 4 kilo Ya, gitu ya kan, matiin. balik lagi. Balik lagi. Tapi kalau misalnya udah jalan 4 kilo, di 4 kilo itu ada mall yang lebih deket misalnya 1 kilo, mendingan ke mall itu atau balik lagi? Kalau saran saya sih, balik lagi aja dulu. Oh, balik lagi dulu Ya, untuk nyari nguatin- riwayat. Ya, nguatin riwayat situ dulu. Oke, untuk nyari riwayat. Jadi balik lagi itu istilahnya kayak milih spot gitu ya. Ya. Nanti awal-awalnya jadinya ini dong, driver mall gitu.
Kan kalau di Blok M tuh ada Blok M Square, Blok M Plaza, Gandaria City ya, betul. kan. Jadi di Rapper Mall gitu awal-awalnya. Opang Mall. Opang Mall ya. Kalau di Kelapa Gading kan juga ada ini ya, MKG, ada Moi, ada Arta Gading ya kan. Jadi Opang Mall dulu gitu ya kalau di KG sini. aja sampai 1/5 ya. Oh, MKG ada 5. Oke, jadi tadi itu lo startnya jam 11 ya, rekomendasi jam 11 siang ya. Iya sih, saya saranin jam 11 aja. Ya, karena biasa juga mungkin rapper yang udah gacor jam 11 ada yang ngopi dulu lah gitu ya. Ada kali ya yang istirahat dulu gitu ya. Ada yang makan. Ada yang makan dulu gitu. Nah, itu kesempatan tuh, benar nggak sih? Kesempatan di Kesempatan situ. untuk dapat order. Kesempatan dapat order di situ sampai jam 1. Oke, nah setelah jam 1 nih, itu kan layanan kita yang lama pasti bakalan masuk tuh. Ambil dulu ya. Kalau misalnya masuk ke yang layanan lama, nggak apa-apa, ambil dulu. Oke, ambil dulu, nanti balik lagi tuh kira-kira kalau malam pas jam makan malam ramenya mulai jam berapa? Mulai start jam 5 sampai jam 7 udah mulai rame tuh GoFood. Jam 5 sampai jam 7. Jadi jam 11 sampai jam 1 jadi Opang Mall. Jam 1 sampai jam 5 ambil layanan lama dulu, Ya. kan? Tapi kalau ada GoFood syukur-syukur gitu ya. Ya, Syukur-syukur bahkan nanti jam 5 sampai jam 7 mulai lagi jadi Opang Mall lagi gitu. ya terlepas dari itu harus main di dalam mall terus, maksudnya harus nyari spot di dalam mall, nongkrong dulu, nggak apa-apa sambil main HP, kan kita dapat orderan, bawa, kirim, antar, balik lagi, balik. Itu nyari riwayat namanya. Nyari riwayat. Nah, lo berarti tadi lo bilang kan kira-kira minggu keempat ya, minggu keempat baru agak enteng gitu ya, Ya, agak mulai betul. banyak lah ya, Betul. agak tuker layanan gitu kira-kira minggu keempat ya. Menurut pengalaman lo ya. Kalau menurut Oke, jadi untuk yang terapi akun GoFood ya menurut pengalaman Bang Jansen 1 bulan ya teman-teman. Nah gimana dengan teman-teman ya keputusan ada di tangan masing-masing, bener nggak? Betul. Ya kan kebutuhan orang nggak ada yang tahu, Ya. kan? Siapa tahu kita ego pengen terapi GoFood tapi istri dan anak kita butuh makan gitu. Mendingan jangan ya kalau yang kayak gitu ya. ya mendingan lihat di Mendingan kondisi keluarga gimana. utamain kondisi keluarga gitu ya. Kecuali kalau yang jomblo kali ya, yang jomblo mah bebas aja gitu ya, nggak punya Bebas. tanggungan gitu ya. Terserah ada mau ngapain kek gitu ya kan. Jadi oke lah ya teman-teman, udah cukup panjang ya tadi. Nanti kalau mau tanya-tanya sama Bang Jansen ada di deskripsi di bawah ini ya, link channel YouTube dia, teman-teman Ada bisa Instagram lihat. juga ntar dilampirin. Oh ya, Instagram ntar gue lampin. Nanya-nanya bisa nih. Boleh nanya-nanya, Oke, DM aja DM. untuk nanya-nanya nanti bisa DM di Instagram atau komen di YouTube-nya gitu ya. Di YouTube Bang Tius. Oh, di YouTube gue juga bisa, di sini juga bisa. Di YouTube lu juga bisa gitu ya? Bisa. Oke. Tapi kan lo kan udah tergabung di grup gue juga ya. Siap. Oke, Sudah. jadi nanti bisa juga teman-teman di bawah ini kan ada tuh link grup WhatsApp, bisa masuk situ ya. Masuk aja, nanti lihatlah di situ. Di situ pokoknya banyak orang hebat, bener nggak? banyak Ya, sekali banyak pejuang rupiah Orang hebat ya, bukan cuma GoFood ya, banyak ya. Wah, Ada banyak. Gosen, Goret, semua layanan pokoknya orang-orang gado-gado, wah, gado-gado, cakep orang-orang hebat ada di situ. Nah, itu membuat lo terpacu juga gitu. ya Di situ terpacu. ya terpacu. Mereka aja bisa banyak, kenapa lo enggak gitu ya. Ya, harus Ya, motivasi diri Pokoknya sendiri. motivasi ya, seenggaknya bukan buat ngalahin tapi buat ngimbangin lah ya. Ngimbangin atau jangan terlalu jauh ketinggalan ya. Kalau terlalu jauh ketinggalan juga buat apaan? Buat Nah, terakhir sebelum bubaran, lo dalam ngojek 3 tahun inilah kalau boleh tahu nih kira-kira pencapaian tertinggi lo apa sih? Hasil gitu, hasil dari lo ngojek. Misalnya lo motor baru kah atau lo punya mobil atau lo beli rumah siapa tahu, atau lo emas batangan gitu ya kan. Kan kalau orang kerja 3 tahun ya, kalau kredit motor aja 3 tahun, kira-kira lo ada hasil nggak atau gimana? Ya, hasil sih Atau udah ada. atau hasil masih on progress atau gimana? udah ada, tabungan juga udah ada. Oke, Ya, jadi- pokoknya kita kerja keras, pokoknya ada hasilnya deh. Ya kerja keras ada hasilnya. Ya udah itu aja mungkin ya. Jadi kesimpulannya kalau mau nanya-nanya bisa DM atau tergabung di grup ya. Di situ luar biasa ya. Grupnya juga kopdar ya tiap bulan ya. Iya, Kopdar pasti tiap ada jalan bulan, sukses. nanti kalian bisa gabung, bisa ketemu sama Bang Jansen di Kopdar ya. Lo datang kan Kopdar ya? Wih, datang dong. Datang terus. Kopdar, datang terus. Dan juga, oh ya, gue mau ngingetin, kalau masuk grup ya kan, kalau bisa setelah lo klik tautan lo bergabung, sapa-sapa lah ya gitu ya, jangan cuma diem doang gitu ya kan, ntar dikira debt collector apa calo jadi sales ya, sales slot gitu ya kan, nggak tahu juga sales judi online atau gimana. Perkenalan lah, Perkenalan diri. ya, misalnya Nama ya saya. gampang lah ya, kayak tadi tuh pertama, halo teman-teman semua, nama gue Jansen gitu ya, Iya. gue mitra Gojek.
ngebit di wilayah Bekasi, atau ya teman-teman bilang gue mitra Grab, mitra Shopee kayak Traveloka salah ya, gerobak sama sepiput ya. Jadi perkenalan aja ya kan, karena kita tetap ya salam satu aspal, dimana kita sama-sama orang yang cari rezeki di jalan ya. Jadi kita nggak ada perbedaan sebenarnya ya, cuman memang dominan di grup itu adalah Gojek lah ya, pastinya Gojek. Ya meskipun ada yang gado-gado juga atau poligami lah ya, sebutannya poligami gitu. Mungkin aplikasi satu buat istri satu, aplikasi dua buat istri kedua gitu. Kita nggak tahu, ya kan gitu aja. Oke lah, udah gitu aja cukup ya. Terima kasih nih Bang Noel Jansen ya untuk makasih, Mantius. waktunya ya kan. Siap. Gue jadi nggak enak nih ngerepotin, padahal kita deket cuman jarang ketemu karena sama-sama sibuk ya. Sama-sama sibuk. Tahu sendiri gacor teman-teman, gua nggak pernah sampai 30 trip ya. Dia 30 trip mulu. Aduh, gua nggak bisa. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah bersedia ya menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tentunya ya juga yang like dan share itu sangat membantu banget dalam pengembangan channel ini. Nanti gua akan datangkan orang-orang yang mungkin bisa lah ya untuk memberikan kalian semangat. Gak bosan-bosannya gue ingetin kepada kalian, bekerjalah seperti tuyul ya, bener ya kan? Betul. Gak perlu kelihatan, gak butuh jabatan, gak usah gila pujian, yang pasti hasilnya jelas kelihatan ya kan? Sampai jumpa di video berikutnya lagi dengan narasumber yang lain atau dengan live ngebit berikutnya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.